Kamu adalah segalanya, pikiranmu, hidupmu, dan mimpimu yang jadi kenyataan. Kamu adalah segala hal yang kamu pilih, sama halnya seperti alam semesta yang tidak ada ujungnya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku What to Say When You Talk to Yourself karya Shad Halmeister. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas apapun yang kamu katakan kepada dirimu sendiri punya peran besar dalam membentuk hidup yang kamu jalani. Apakah kamu pernah bicara pada dirimu sendiri? Jika iya, ini hal yang wajar. Kita seringkali berbicara kepada diri kita sendiri sepanjang waktu, bahkan tanpa kita sadari. Coba ingat, apa yang kamu bicarakan? Apakah selama ini pembicaraan kamu isinya hal yang negatif, kontraproduktif, dan menghambat kamu untuk menikmati hidup yang sukses? Sebagai gambaran, 75% orang terbiasa berbicara negatif kepada dirinya sendiri. Inilah yang harus kita sadari apabila kita ingin mengubah hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengubah program di dalam otak. Mayoritas orang ingin yang terbaik dalam hidupnya, mencapai apapun yang mereka inginkan. Ada yang ingin jadi direktur, ada yang ingin jadi pengusaha sukses. Ada juga yang ingin jadi karyawan biasa, yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan punya waktu untuk keluarga. Tapi dari semua hal yang kamu inginkan, kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita mau? Kenapa hanya segelintir orang saja yang kelihatannya mencapai apa yang mereka inginkan? Mungkin hal ini ada kaitannya dengan program yang ada di otak kita. Banyak informasi dan pengetahuan kita tidak berasal dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain. Hal ini bisa saja kita dapatkan dari media, buku pengembangan diri, video motivasi, percakapan dengan orang lain, dan sebagainya. Namun yang terjadi seperti ini. Misalnya kamu menonton video motivasi atau membaca buku pengembangan diri. Kamu menyerap semua informasi tersebut, lalu hal ini mempengaruhi kepercayaan dan juga sikap kamu. Tapi di dalam diri kamu ada keadaan pikiran yang standar. Jadi ketika ada perubahan dari keadaan tersebut, kamu akan merasa berbeda. Ketika kamu menonton video motivasi, kamu mungkin saja bersemangat. Tapi di sisi lain, ketika kamu mendengar cerita kegagalan, kamu mungkin merasa down. Seiring berjalannya waktu, pikiran kamu tetap kembali ke mode standar. Inilah yang membuat motivasi tidak bertahan lama. Inilah juga kenapa, misalnya seseorang baru kembali dari sebuah seminar atau pelatihan yang membuatnya bersemangat, tapi seminggu kemudian orang itu kembali ke kebiasaan lamanya. Tidak peduli seberapa hebat sebuah ide, semua itu tidak ada gunanya apabila kamu tidak mempersiapkan diri untuk merawat ide tersebut dan mengembangkannya. Dari tadi kita bahas soal program. Apa sih itu? Mungkin analoginya gini. Coba bayangkan otak kamu seperti komputer. Ada bagian perangkat keras dikenal sebagai hardware, ada juga perangkat lunak dikenal sebagai software. Kamu bisa menyentuh hardware dari komputer, tapi kamu tidak bisa menyentuh softwarenya. Software inilah yang mengatur hardwarenya kan? Sama halnya dengan manusia. Kita dikendalikan oleh pikiran yang berfungsi sebagai software. Bayangkan apabila kita bisa mengubah program yang ada di pikiran kita, tentunya hal ini luar biasa kan? Cuma perlu disadari, perubahan ini tidak bisa berjalan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena pikiran kamu sekarang terbentuk selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Semua informasi dari lingkungan sekitar disimpan di dalam alam bawah sadar kamu. Kedua, 5 tingkat self-talk. Siapa yang paling bertanggung jawab atas hidup kamu? Diri kamu sendiri kan? Nah, apa yang terjadi apabila diri kamu justru memberikan informasi yang salah? Tanpa kita sadari, kita mungkin terbiasa berbicara dengan diri kita sendiri. Ini yang dinamakan sebagai self-talk. Penulis membaginya ada 5 tingkatan self-talk dari yang berbahaya hingga bisa membantu kamu mencapai hal besar dalam hidup. Tingkat pertama, negative acceptance. Ini adalah kondisi di mana kamu berbicara sesuatu yang negatif tentang diri kamu dan menerimanya. Misalnya seperti kalimat ini, saya nggak bisa, hari ini bukan hari yang baik, saya tidak punya energi untuk melakukannya, dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana kita memprogram diri kita dengan keraguan dan ketakutan. Bayangkan bila hal tersebut terjadi hampir setiap hari. Akhirnya menghambat kita untuk mencapai hal besar dalam hidup. Tingkat kedua, recognition.
Ini adalah kondisi di mana kita mulai menyadari ada yang salah dan merasa perlu berubah. Mungkin sekilas ini merupakan hal yang baik, tapi ternyata hal ini bisa kontraproduktif apabila kita tidak hati-hati. Misalnya gini, sepertinya saya harus mulai menurunkan berat badan deh. Saya perlu menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga deh. Setiap kali kamu mendengar self-talk level 2, coba berhenti sejenak dan perhatikan kalimat selanjutnya. Jangan sampai malah menuju hal yang negatif. Contohnya gini, sepertinya saya perlu menurunkan berat badan, tapi nggak bisa karena bla bla bla. Inilah yang membuat manfaat self-talk nomor 2 menjadi negatif. Awalnya untuk mendorong perubahan, namun akhirnya malah membuat diri kita jadi menyesal, kecewa, dan menerima kelemahan diri. Tingkat ketiga, decision to change. Ini adalah langkah pertama yang bisa membantu kamu. Di kondisi ini, kamu bukan hanya sadar apa yang perlu dirubah, tapi kamu memutuskan untuk merubahnya. Kamu mulai merubah kalimat negatif seperti tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak mau. Di sisi lain, kamu menggantinya dengan hal yang positif, mulai bergerak dan berubah. Tingkat keempat, the better you. Ini adalah kondisi di mana kamu mulai menggambarkan siapa diri kamu di masa depan. Biasanya dimulai dengan kalimat, saya adalah orang yang punya kendali atas hidup saya. Saya sehat, antusias, dan bersemangat untuk mencapai hal besar dalam hidup. Tingkatan ini menandakan perubahan besar. Jika di tingkat 1 kamu sibuk bilang tidak bisa, di tingkat ini kamu mulai bilang iya, saya bisa. Tingkat kelima, universal affirmation. Ini merupakan tingkatan tertinggi dalam hal self-talk. Kondisi yang berhubungan dalam hal spiritual dan dirimu terhubung dalam alam semesta. Fokuslah pada tingkat 3 dan tingkat 4. Biarkan saja tingkat 5 datang dengan sendirinya. Boleh dibilang di fase ini, kamu punya penerimaan yang baik atas apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Ketiga, merubah hidup dari self-talk positif. Mungkin kamu bersemangat untuk mulai menerapkan self-talk yang positif. Bagaimana cara memulainya? Langkah awal adalah sadari. Coba biasakan untuk menyadari pikiranmu sehari-hari. Amati pikiran apa saja yang muncul, self-talk baik yang terucap secara langsung maupun tidak. Dari sini, kamu baru bisa membagi mana self-talk yang negatif dan self-talk yang positif. Latihan ini akan membantu kamu soal apa yang bisa diubah. Ketika kamu sudah mulai makin sadar atas self-talk negatif yang muncul, cobalah koreksi dan ubah menjadi hal yang positif. Misalnya gini, saat kamu sedang diberikan tugas baru, tiba-tiba ada self-talk yang muncul. Aduh, susah banget nih. Nah, cobalah untuk ubah kalimat ini jadi seperti ini. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Saya mampu dan saya pasti bisa. Ini merupakan cara kita memberikan pesan kepada alam bawah sadar. Lakukan hal ini berulang kali hingga hal ini menjadi program baru di dalam otak. Terakhir, dengarkan. Ada tips yang menarik. Kamu bisa merekam self-talk positif kamu dan coba ulangi rekaman itu berkali-kali sepanjang hari. Perlahan-lahan, ini merupakan cara melakukan program ulang di otak. Ingat, kunci utamanya adalah di repetisi. Semakin sering kamu melakukan hal ini, maka hasilnya akan semakin baik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, motivasi dari luar diri tidak akan bertahan lama. Coba bayangkan skenario ini. Ketika kamu menonton video motivasi, kamu tiba-tiba saja jadi bersemangat. Namun seiring berjalannya waktu, pikiran kembali ke mode standar. Inilah yang membuat motivasi kita tidak bertahan lama. Inilah juga kenapa misalnya seseorang baru kembali dari sebuah seminar atau pelatihan yang membuatnya bersemangat, tapi seminggu kemudian orang itu kembali ke kebiasaan lamanya. Tidak peduli seberapa hebat sebuah ide, semua itu tidak ada gunanya apabila kamu tidak mempersiapkan diri untuk merawat ide tersebut dan mengembangkannya. Kedua, self-talk menentukan masa depan kamu. Siapa yang paling bertanggung jawab atas hidup kamu? Diri kamu sendiri kan? Nah, apa yang terjadi apabila diri kamu justru memberikan informasi yang salah? Tanpa kita sadari, kita mungkin terbiasa berbicara dengan diri sendiri. Inilah yang dinamakan dengan self-talk. Jangan sampai kita terlalu sering memberikan self-talk negatif, sehingga hal ini menghambat kita mencapai hal besar dalam hidup. Ketiga, melatih self-talk positif. Pikiran adalah segalanya. Semuanya bermula dari pikiran, lalu bisa menjadi kenyataan. Kamu bisa mulai berlatih dengan menyadari self-talk yang muncul. Dari situ, barulah kamu bisa mengubah self-talk negatif menjadi positif. Ingat, kunci utamanya adalah repetisi. Semakin sering kamu melakukan hal ini, maka hasilnya akan semakin baik.
Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.